Saya sendiri langsung menghubungi Bu Emi untuk menanyakan perihalnya apa sih, permasalahannya, kasusnya apa sih, gitu kan. Kita cari solusi, gitu kan. Tapi sejauh memang bisa kami lakukan, meskipun tidak tangan kami yang turun, dengan kami memberikan pekerjaan tersebut pada tim-tim yang lain, pasti kami bantu, gitu. Haro netizen, khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. Saya lapor ke Bapak gitu, Pak, ini ada korban gini-gini. Terus kata beliau, bukan tidak mau bantu, tapi yang jadi permasalahan adalah Pak Hotman ini jauh sebelumnya ada kasus ini memang sudah menjadi kuasa hukum perusahaan. Nah kan kalau di dalam aturan lawyer kan tidak boleh, ya kan, konflik of interest nanti. Bukan berarti tidak mau membantu, tapi ya harus memahami gitu bahwa ya beliau punya ikatan dengan perusahaan gitu loh. Nah inilah yang digoreng, salah pemahaman. Dan saya sudah sampaikan bahwa Bu, kita tidak bisa bantu, tapi kita akan bantu dengan SIM lain. Kasus yang diajukan oleh seorang perempuan warga Korea yang mengadukan bahwa suaminya dan anaknya ini kemudian memiliki hubungan dengan seorang perempuan di Indonesia. Ini juga menjadi perhatian dari Komnas Perempuan karena ia kemudian menghubungi Komnas Perempuan melalui media sosial. Saat ini kami sedang berusaha untuk berkontak lebih lanjut sehingga bisa melakukan pendalaman kasusnya setelah menerima pengaduan yang ia sampaikan. Tanggapannya sangat disayangkan ya, gini loh. Udah kan dia juga udah bersalah ya dalam hal dia udah mengambil suami orang aja udah bersalah. Masa iya tega sih dia sebagai wanita dia juga mengambil anaknya juga, mengambil hak dari ibu dan istri juga lah, dua-duanya double loh dia ambilnya. Jadi menurut aku itu sangat keterlaluan ya, sangat tidak berperi kemanusiaan. Gue enak banget sama cewek udah ngambil suaminya, ngambil anaknya juga yang lagi viral di FYP gue. Ini lu udah ambil suami orang aja udah salah, gimana konsepnya lu ngambil anak orang lagi? Lu jadi perempuan murah banget, Neng. Segimananya sih lu cuci otak suami orang sampai rela jauhin anaknya dari ibunya? Itu anak masih kecil loh. Lu kagak lihat dia ngelahirin susah payah, dan itu konsepnya lagi di rumah sakit, Bambang. Lu gak usah ngomong cinta lah, semua orang juga tahu lu butuh duitnya. Ya sekelas lu yang gak punya hati kayak gitu, cinta-cinta anak orang aja lu ambil, gimana ada rasa cinta dalam hati lo? Gak ada yang namanya mantan anak ya mbak, yang adanya mantan suami. Lu jangan jauhkan dia dari ibunya, lu kagak tahu jejak digital gimana. Ini orang-orang yang jadi tukang selingkuhan ini mikir apa ya? Lu mikir kagak mental anaknya gimana, nanti jejak digital itu selalu ada mbak Ini orang-orang yang selingkuh, yang jadi selingkuhan kagak pernah mikir kebahagiaan anak-anaknya mereka gimana, mental anak-anaknya gimana. Kebahagiaan lo aja yang lu pikirin, Bambang. Gua nggak tahu latar belakang lu sampai segitu parahnya lu menghancurkan hati seorang ibu, tapi yang pasti tabur tuai itu ada. Lu bukan hanya ngerusak hati seorang istri mbak, lu ngerusak hati seorang ibu ya. Gimana kalau dulu lu digituin, atau gimana kalau lu yang di posisi itu? Ya mbak ya, ya mbak sadar mbak. Wah, jadi selingkuhan kok bangga, jadi perebut kebahagiaan orang kok bangga. Tisha Erni itu kan melakukan mengambil pelakor lah, mengambil suami. Yang ngapain juga, anak juga ikut diambil gitu kan, apalagi 4 bulan. Nah sekarang nih bisa nggak itu dia menjelaskan tentang hal ini? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menguatkan kan seperti itu? Nah itulah proses penyidik yang akan. Hotman Paris telah membantah bahwa dirinya memberikan bantuan hukum kepada Aden Wong dan Tisha Erni. Sebaliknya, dari pengakuan tim pengacara dari Hotman Paris mengungkap bahwa sebenarnya salah satu perwakilan dari tim Hotman telah mencoba berkomunikasi dengan Emi untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dengan Aden Wong dan Tisha Erni. Bahkan, perwakilan dari Hotman Paris mengaku sudah membentuk tim untuk menjadi kuasa hukum dari Emi. Namun,
Tim kuasa hukum tidak berjalan lantaran adanya kesalahpahaman dan sulitnya berkomunikasi antara tim Hotman dan Emmy. Karena terkendala bahasa, kini WNA asal Korea Selatan, Emmy BMJ, masih kebingungan mencari keberadaan suami dan anak-anaknya. Emmy sangat khawatir dengan bayinya yang belum mendapatkan ASI dari dirinya. Tisya Erni dan Aden Wong akhirnya dilaporkan dengan beberapa tuduhan serius, yaitu perzinahan dan pelarangan pemberian ASI eksklusif pada bayinya yang berumur 4 bulan. Kalau saya melihat dari ramainya perbincangan ini kan cukup unik ya. Kalau kita melihat bahwa di Indonesia juga banyak kasus-kasus perzinahan ya, mulai dari artis sampai pun masyarakat biasa. Tetapi kalau kita lihat dari kasus yang ini adalah kasus yang sangat unik. Kenapa? Karena umurnya anaknya baru 4 bulan ya, terus butuh ASI, sehingga ini laporannya nggak cuma perzinahan tapi adanya menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif kepada bayi itu. Nah, sekarang kan artinya di sini dua delik aduan yang kita lihat. Delik aduannya itu satu perzinahan, yang kedua menghalang-halangi, itu pasal 201, di mana undang-undang itu adalah menghalang-halangi adanya pemberian ASI, itu undang-undang kesehatan, di mana di dalam pasal 128 itu kita melihat bahwa adanya hukumannya 1 tahun memang, tetapi kan di sini ini adalah delik aduan absolut yang harus dikembangkan atau dilakukan penyelidikan, sehingga ini menjadi delik aduan yang cukup serius. Ada apa sih sebenarnya, Nad? Di dalam undang-undang di Korea Selatan pun sebenarnya prinsipnya sama, tetapi kebijakannya mungkin yang berbeda. Yang kita lihat dari makanya kalau andai kata dari Korea Selatan itu dibawa lari oleh orang tuanya, itu masuk undang-undang konvensi Den Haag di internasional. Artinya konvensi Den Haag terhadap pelarian anak keluar dari negaranya. Kalau kita lihat dari sisi luar negeri ya, dari internasional. Tetapi di sini kan kita melihat unik nih, bahwa anaknya dibawa lari lah ke Indonesia memang, tetapi ikut sertalah ada seseorang yang menghalang-halangi nih, karena Ami itu ibu kandungnya datang ingin memberikan ASI, tetapi ditolaklah, bahkan terjadilah pemukulan. Di sini pasal-pasalnya kalau saya lihat cukup unik ya. Kalau memang itu bisa dijadikan suatu delik aduan pidana baru, ada pemukulan ya kan, di situ kan kita rebut-rebutan kasaran. Nah di sini coba kita lihat bahwa itu bisa dikembangkan secara hukum yang positif tentunya terhadap apa yang terjadi kejadian perkara tersebut, sehingga ini kasus semakin jelas, semakin clear. Dua belah pihak ini, ada pihak-pihak tertentu, makanya ini yang harus kita dalamin, penyidik juga harus dalamin hal ini. KPAI menyarankan Emmy untuk mengakses layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA, yakni Sapa 129, terkait pelarangan yang dilakukan oleh suaminya, Aden Wong, untuk menemui anak-anaknya. Adapun KPAI sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait kasusnya tersebut. Laporan Emmy kepada pedangdut Tisya Erni dan Aden Wong telah diterima oleh Polda Metro Jaya.